Tenaga sanitasi lingkungan. Soal ujian tenaga sanitasi lingkungan. 1. Seorang tenaga sanitasi lingkungan sedang melakukan pemeriksaan kualitas air di sebuah sumur gali. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar E. coli sebesar 50 CFU 100 ml. Berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017, berapakah batas maksimum E. coli yang diperbolehkan dalam air bersih? A. 0 CFU 100 ml. B. 10 CFU 100 ml. C. 50 CFU 100 ml. D. 100 CFU 100 ml. E. 500 CFU 100 ml. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017, batas maksimum E. coli yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 0 CFU 100 ml. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar E. coli melebihi batas yang diperbolehkan, sehingga air sumur tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Tenaga sanitasi lingkungan menemukan kasus diare yang meningkat di suatu desa. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa 60% rumah tangga masih menggunakan jamban cemplung. Metode intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Pemberian obat diare massal. B. Penyuluhan cuci tangan pakai sabun. C. Program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. D. Klorinasi sumber air. E. Fogging untuk membunuh vektor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah sanitasi, termasuk penggunaan jamban yang tidak memenuhi syarat. STBM mencakup 5 pilar, salah satunya adalah stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan, seorang tenaga sanitasi lingkungan menggunakan metode HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points. Tahapan yang benar dalam penerapan HACCP adalah A. Identifikasi bahaya, analisis risiko, penentuan titik kritis, monitoring, tindakan koreksi. B. Analisis risiko, identifikasi bahaya, penentuan titik kritis, tindakan koreksi, monitoring. C. Penentuan titik kritis, identifikasi bahaya, analisis risiko, monitoring, tindakan koreksi. D. Identifikasi bahaya, penentuan titik kritis, analisis risiko, tindakan koreksi, monitoring. E. Monitoring, identifikasi bahaya, analisis risiko, penentuan titik kritis, tindakan koreksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan yang benar dalam penerapan HACCP adalah identifikasi bahaya, analisis risiko, penentuan titik kritis, monitoring, dan tindakan koreksi. Metode ini penting dalam manajemen risiko kesehatan lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Tenaga sanitasi lingkungan melakukan pengukuran kebisingan di area industri dan mendapatkan hasil 85 debah. Berdasarkan Kepmenaker nomor 51 tahun 1999, berapa lama waktu pajanan yang diperbolehkan untuk tingkat kebisingan tersebut? A. 4 jam. B. 6 jam. C. 8 jam. D. 1 jam. E. 30 menit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Kepmenaker nomor 51 tahun 1999, untuk tingkat kebisingan 85 debah, waktu pajanan yang diperbolehkan adalah 8 jam per hari. Ini merupakan batas nilai ambang batas kebisingan untuk pekerja tanpa menggunakan alat pelindung pendengaran. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang tenaga sanitasi lingkungan sedang mengevaluasi sistem pengelolaan sampah di sebuah kota.
Ia menemukan bahwa komposisi sampah organik mencapai 65% dari total timbulan sampah. Metode pengolahan sampah yang paling tepat untuk kondisi tersebut adalah A. Insinerasi, B. Sanitary landfill, C. Composting, D. Recycling, E. Anaerobic digestion. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan komposisi sampah organik yang tinggi atau 65%, metode pengolahan sampah yang paling tepat adalah composting atau pengomposan. Metode ini dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat dan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan pemeriksaan kualitas udara ambien, tenaga sanitasi lingkungan mengukur kadar PM2.5 di suatu kawasan industri. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi 75 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, bagaimana status kualitas udara tersebut? A. Baik. B. Sedang. C. Tidak sehat. D. Sangat tidak sehat. E. Berbahaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, baku mutu udara ambien untuk PM2.5 adalah 65 mikrogram per meter kubik untuk periode pengukuran 24 jam. Hasil pengukuran 75 mikrogram per meter kubik melebihi baku mutu, sehingga status kualitas udara termasuk dalam kategori tidak sehat. Kita masuk soal berikutnya. 7. Tenaga sanitasi lingkungan menemukan kasus keracunan makanan massal di sebuah acara pernikahan. Dalam penyelidikan epidemiologi, ia menggunakan perhitungan ATK-rate. Jika dari 500 tamu yang hadir, 100 orang mengalami gejala keracunan, berapakah ATK-rate-nya? A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 40%, E. 50%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ATK-rate dihitung dengan rumus, atau jumlah kasus jumlah populasi berisiko X 100%. Dalam kasus ini, atau 100/500 X 100% sama dengan 20%. ATK-rate sebesar 20% menunjukkan tingkat serangan yang cukup tinggi dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang tenaga sanitasi lingkungan sedang melakukan penilaian risiko vektor di daerah endemis malaria. Ia menemukan banyak genangan air di sekitar pemukiman. Tindakan pengendalian vektor yang paling tepat untuk situasi ini adalah A. Fogging, B. Indoor Residual Spraying atau IRS, C. Larvasidasi, D. Biological Control menggunakan ikan pemakan jentik, E. Penggunaan kelambu berinsektisida. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk mengendalikan vektor malaria yang berkembang biak di genangan air, tindakan yang paling tepat adalah larvasidasi. Metode ini efektif membunuh jentik nyamuk sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa, sehingga dapat memutus siklus hidup vektor. Kita masuk soal berikutnya. 9. Tenaga sanitasi lingkungan sedang melakukan pemeriksaan higiene sanitasi makanan di sebuah restoran. Ia menemukan bahwa suhu penyimpanan daging mentah adalah 10 derajat Celcius. Berdasarkan Permenkes nomor 1096 tahun 2011, apakah suhu tersebut memenuhi syarat? A. Ya, karena suhu ideal penyimpanan daging adalah 10 derajat Celcius. B. Ya, karena suhu tersebut masih di bawah suhu ruang. C. Tidak, karena suhu seharusnya di bawah 5 derajat Celcius. D. Tidak, karena suhu seharusnya di atas 60 derajat Celcius. E. Tidak, karena suhu seharusnya antara 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa berdasarkan Permenkes nomor 1096 tahun 2011, suhu penyimpanan daging mentah yang aman adalah antara 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Suhu 10 derajat Celcius terlalu tinggi dan dapat memungkinkan pertumbuhan bakteri patogen. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan pemantauan kualitas air minum isi ulang, tenaga sanitasi lingkungan menemukan bahwa salah satu depot tidak melakukan desinfeksi. Berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2014, apa metode desinfeksi yang direkomendasikan untuk depot air minum isi ulang? A. Klorinasi. B. Ozonisasi. C. Ultraviolet. D. Reverse osmosis. E. B dan C benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2014, metode desinfeksi yang direkomendasikan untuk depot air minum isi ulang adalah ozonisasi dan atau ultraviolet. Kedua metode ini efektif dalam membunuh mikroorganisme patogen tanpa meninggalkan residu kimia. Kita masuk soal berikutnya.